ataupun internasional, baik dalam bahasa nasional, bahasa negara tertentu, atau juga dalam bahasa PBB. Jadi, saya akan lanjutkan. Jadi intinya itu. Nah, kemudian, untuk melacak beberapa artikel atau jurnal ilmiah, kita bisa lihat di beberapa repositori yang sudah umum, itu adalah Google Sekuler. Kemudian yang kedua adalah ResearchGate. Nah, yang ketiga repositori yang lain adalah Mendeley. Kebetulan semua itu adalah gratis. Nah, sementara ada juga beberapa repositori yang berbayar. Kalau kita mempublikasi jurnal ke jurnal atau mempublikasi karya ilmiah kita ke jurnal, itu ada beberapa indeksasi yang sampai saat ini standar indeksasi itu masih diakui oleh Kemendikbud, dalam hal ini Ristekdikti, Ristekdikbrin, yaitu yang pertama itu adalah Sinta, yang kedua adalah DOAJ, yang ketiga adalah Scopus. Apakah semua indeks ini susah kita untuk masuk ke sana? Tidak, nggak ada yang susah. Yang susah hanya satu, niat kita dan untuk mulai belajar dari kita. Hari ini saya coba jelaskan atau agar kita bicarakan tentang yang pertama adalah jenis karya ilmiah, yang kedua adalah syarat-syarat penulisan, yang ketiga adalah bagian karya ilmiah, yang keempat adalah jenis jurnal ilmiah. Yang dikatakan karya ilmiah adalah satu tulisan yang dihasilkan atau satu karya dalam bentuk tulisan yang dihasilkan baik itu dari hasil riset penelitian ataupun hanya gagasan dalam bentuk opini atau juga dalam bentuk angan-angan yang dituangkan dalam satu karya tulis. Jika kita lihat jenisnya, yang pertama dan kedua itu adalah karya yang dihasilkan dari hasil riset yang kita lakukan. Skripsi untuk mahasiswa S1, tesis untuk S2, yang S3 adalah disertasi. Di mana letak pembedanya? Pembeda konkret adalah yang dikatakan skripsi itu adalah mahasiswa S1 full penuh bimbingan dari para pembimbingnya. Sedangkan tesis itu juga bimbingan, baik dari idenya, risetnya, tapi dia sudah mulai dilepas untuk beberapa penulisannya. Yang ketiga, bagi kawan-kawan, selamat Mimin, sudah wisuda baru saja. Untuk yang lain, disertasi itu letaknya adalah pada kemandirian dari seorang mahasiswa tersebut untuk melakukan riset dan melakukan publikasi. Tetapi dari ketiga hal tersebut, satu intinya bahwa yang dikatakan karya ilmiah harus mempunyai nilai novelty atau kebaruan. Baik skripsi, baik tesis, baik disertasi, harus mempunyai nilai kebaruan. Yang kedua, jurnal. Jurnal ini ada beberapa macam. Yang paling awal adalah jurnal OJS yang tidak terakreditasi, yang sudah ber-ISSN, adalah jurnal. Kemudian baru meningkat ke jurnal yang berindeks Google Sekuler. Selanjutnya adalah jurnal yang berindeks Sinta dan seterusnya. Yang ketiga adalah makalah. Makalah ini bisa dari bentuk gagasan atau riset yang kita lakukan, bisa juga dari beberapa literatur yang kita kaji, kemudian kita tuangkan dalam satu bentuk makalah. Nah, buku ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah dalam bentuk buku panduan atau buku pegangan untuk mata kuliah atau yang dikatakan sebagai handout. Nah, ada dua hal penting pada buku di sini. Yang pertama adalah buku referensi dan yang kedua adalah buku pegangan ataupun handout. Nah,
Dalam bedanya antara buku referensi dan buku handout adalah jika kita melakukan pensaduran atau mengambil beberapa artikel buku ataupun tulisan karya orang lain yang kita tuangkan dalam bentuk satu buku, itu dikatakan sebagai buku yang bersifat buku handout. Tetapi jika buku-buku tersebut itu hasil karya publikasi kita, kemudian kita satukan, itu bisa jadi buku referensi. Yang ketiga, tentang artikel yang selanjutnya adalah artikel ilmiah. Artikel ilmiah ini adalah mutlak dari hasil riset kita, kemudian dipublikasi oleh jurnal internasional, jurnal nasional, jurnal lokal, yang dalam bentuk publisher. Yang selanjutnya adalah laporan. Laporannya adalah bentuk karya tulis mahasiswa atau kita yang menjelaskan tentang isi apa yang kita lakukan, yang kita sedang gunakan. Nah, syarat-syarat penting dari publikasi, yang pertama adalah yang tidak boleh kita lewatkan, publikasi dimanapun, baik itu jurnal, baik itu skripsi, baik itu disertasi, baik itu tesis, harus mengikuti tata aturan penulisan. Dalam hal ini template-nya. Nah, seorang editor dalam satu publisher atau satu jurnal, yang mereka akan lihat adalah template-nya dulu. Sesuai nggak aturannya? Kalau kita ingin publikasi ke jurnal. Nah, kalau tidak sesuai, jelas mereka akan tolak. Itu dulu dilihat. Kemudian, yang terpenting, yang lain adalah bahasa yang digunakan harus bisa dipahami, tata bahasanya benar, dan yang pasti bukan dalam bentuk bahasa kesusastraan, yang dalam hal ini adalah pantun dan segala macam. Nah, kemudian dalam bahasa ini yang harus kita detailkan adalah sifatnya adalah pasif. Kalimatnya kalimat pasif, bukan kalimat aktif. Kalau kita membuat sebuah laporan penelitian, membuat karya ilmiah. Kalau kita akan membuat satu langkah kerja, itu berarti kalimatnya aktif. Dan yang terpenting harus mengacu tulisan itu ditulis sesingkat-singkatnya. Kenapa saya katakan sesingkat-singkatnya? Karena beberapa artikel dan jurnal itu sudah menentukan batasan jumlah halaman, tidak boleh lebih dari 5 halaman, tidak boleh lebih dari 10 halaman. Mereka sudah membatasi, sehingga kita harus menulis bagaimana yang kalau kita tulis dalam bentuk laporan bisa menjadi berpuluh halaman, hanya menjadi dalam bentuk 3, 5, sampai 10 halaman. Artinya harus satu, harus jelas, fokusnya harus jelas. Kemudian harus detail. Dan yang jelas, antara pendahuluan, kemudian latar belakang, kemudian metodologi, kemudian hasil, dan kesimpulan, itu harus ada satu kesinambungan atau keselarasan. Jangan pula pendahuluannya mengatakan A, metodenya lain, hasilnya juga lain. Itu jelas tidak akan bisa kita gunakan atau tidak akan editor terima yang seperti itu. Apalagi kalau kita review, pasti banyak review yang harus diperbaiki. Oke, nah, inilah bagian terpenting dari sebuah karya ilmiah. Dan ini berlaku untuk semua jenis karya ilmiah, baik itu yang dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, juga dalam bentuk artikel ataupun jurnal ilmiah. Yang pertama adalah tentang judul. Yang kedua adalah, ini kalau kita bicara skripsi, tesis, ada halaman pengesahan, daftar isi, kemudian tabel. Ini adalah bagian-bagian daripada skripsi. Sehingga setelah itu, setelah bagian judul, yang terpenting di bagian utama, di situ ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka, ada bahan dan cara kerja. Kenapa saya tuliskan bahan dan cara kerja bukan metode? Karena ada beberapa publikasi yang mereka tidak dalam bentuk metode dan metode penelitian. Yang selanjutnya adalah hasil penelitian, kesimpulan, ringkasan. Nah, di bagian akhir ada daftar pustaka dan lampiran. Ini adalah bagian-bagian utama
yang ada pada publikasi atau karya ilmiah. Dalam pembuatan judul harus bisa menunjukkan apa isi yang akan kita informasikan. Itu yang pertama. Kemudian harus menunjukkan ciri komunikatif dari isi tersebut. Selanjutnya, judul itu harus bombastis. Artinya harus menarik. Nah, tapi yang menjadi key-nya pada pembuatan judul itu tidak boleh lebih dari 10 kata dan bukan dalam bentuk satu kalimat. Artinya bukan dalam bentuk susunan SPOK. Tapi juga bukan potongan-potongan atau penggalan-penggalan kata-kata yang disusun. Sehingga tidak mencerminkan apa isi dari yang kita riset. Selanjutnya, prakata. Di beberapa artikel atau jurnal, prakata ataupun lebih sering dikenal sebagai ucapan terima kasih, sekarang sudah mulai banyak artikel atau publikasi yang meminta untuk menuliskan ucapan terima kasih, dan ini poinnya bukan pada bagian di depan, tapi di belakang, setelah kesimpulan. Tapi untuk beberapa karya ilmiah seperti disertasi, tesis, ini bisa dilakukan di depan. Kalau yang buat, seingat saya kemarin nggak pernah buat yang ini, ucapan terima kasih ini. Nah, dalam penulisan artikel ataupun karya ilmiah, ada bagian-bagian yang akan dibaca lebih dahulu dibanding lebih dalam. Yang pertama adalah bagian judul, yang kedua adalah bagian abstrak atau intisari. Kenapa? Karena intisari itu sudah menjelaskan semua yang kita lakukan, semua yang kita tulis. Di intisari sudah menjelaskan latar belakang, kenapa kita melakukan riset itu, kenapa kita melakukan penelitian itu, kemudian sudah menjelaskan detail tentang penelitiannya, bahannya apa, ciri bahan tersebut apa, metode yang kita gunakan apa, kemudian cara ngambil datanya seperti apa, itu sudah ada pada metodologi, sudah ada pada abstrak, Selanjutnya di abstrak juga sudah ada jawaban tentang pertanyaan yang ada di latar belakang dan jawaban tentang pertanyaan yang ada di tujuan. Dan itu sudah detail. Setelah itu, di abstrak atau di intisari juga ada kesimpulannya. Jadi, dalam membaca sebuah artikel, saya pribadi tidak pernah membaca sampai selesai, saya hanya baca abstraknya. Kita sudah tahu apa maksud dan tujuan dari si peneliti ataupun periset itu untuk melihat. Bahkan dari abstrak kita juga sudah tahu di mana letak keterbaruan dari sebuah riset. Tapi bagi kita yang pemula, bagi yang sudah biasa sih mereka tidak terlalu repot. Bagi kita yang pemula akan sangat kesulitan menyusun kata-kata yang dalam jumlah tidak boleh lebih dari 250 kata yang sudah mencakup semuanya. Nah, ini. Yang membedakan intisari dengan bagian utama itu adalah tidak adanya diskusi atau pembahasan, tidak adanya daftar pustaka atau tinjauan pustakanya. Jadi bagi kita pemula ini agak kesulitannya adalah menulis 200 kata dari seluruh kalimat ataupun kata-kata yang akan tertuang pada laporan tersebut atau pada jurnal tersebut, artikel tersebut. Nah, selanjutnya, setelah kita tahu semua, kita bisa dicari, kita akan baca lebih detail lagi tentang latar belakang yang ada di pendahuluan, yang tidak tergambar pada abstrak atau intisari. Di pendahuluan, itu harus berisi latar belakang penelitian, permasalahan, tujuan penelitian, dan manfaat daripada penelitian tersebut. Di sini
sering kita melakukan, ada dua pola pendahuluan. Yang pertama adalah pola piramida terbalik. Yang kedua adalah pola piramida. Artinya, jika kita melakukan pendahuluan dalam mekanisme piramida terbalik, kita akan menjelaskan secara hal yang umum, baru fokus kepada apa sih alasan kita meriset itu. Kemudian kalau kita gunakan piramida, kita sudah mengatakan bahwa kita akan meriset itu karena ini. Kenapa karena itu? Karena dilatar belakangi oleh sumber daya yang banyak dan segala macam. Itu artinya piramida terbalik. Kita sudah bicara fokusnya dulu. Itu di latar belakang. Nah, yang menjadi kendala pada umumnya adalah permasalahan dan tujuan penelitian. Jadi, permasalahan ini bukan hipotesa, tapi permasalahan ini adalah alasan kenapa kita harus melakukan penelitian pada bidang tersebut. Atau kenapa kita, contoh sederhana, kenapa kita harus melakukan penelitian tentang ikan? Kenapa kita harus melakukan penelitian tentang Ganoderma? Kenapa kita harus melakukan penelitian tentang ekonomi lah? Alasannya itu kenapa? Itu yang penting pada permasalahan. Dan itu akan dijawab di tujuan penelitian. Nah, artinya dengan adanya permasalahan, dari permasalahan ini akan mengarah ke tujuan penelitian yang harapannya tujuan penelitian itu bisa menjawab permasalahan yang ada. Kemudian pada sisi manfaat ini dalam penulisan skripsi, tesis ataupun disertasi terkadang disebutkan, tapi dalam penulisan artikel ilmiah dalam bentuk publikasi jurnal, manfaat ini adalah secara implisit, tidak dijelaskan secara detail. Kemudian dari bagian-bagian ini semua, bagian latar belakang, bagian permasalahan, bagian tujuan, dan manfaat ini semua harus didasari pada sumber literasi atau sumber literatur yang jelas. Di mana literatur yang jelas itu harus terangkum dalam tinjauan pustaka. Nah, pada tinjauan pustaka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, hasil penemuan para peneliti terdahulu yang ada hubungannya dengan apa yang akan dijelaskan. Tetapi untuk tataran ataupun untuk tingkat karya ilmiah itu kadang ada hal yang sedikit berbeda pada tinjauan pustaka, terutama pada literasi ataupun pada penulisan karya ilmiah disertasi, juga tesis, selalu beberapa, selain ada yang berhubungan, juga ada harus mencari literatur yang menolak ataupun tidak berhubungan dari statement ataupun dari penelitian orang lain tersebut. Ini ada tidak semua, tapi pada beberapa artikel begitu. Kemudian, yang kedua, ini yang tidak boleh tidak diusahakan kita harus membaca hasil penelitian tersebut aslinya. Bukan, beberapa tulisan ataupun beberapa proposal yang sudah saya baca dari mahasiswa, itu adalah menurut si A dalam B, dalam C, itu udah nggak boleh. Jadi kalau Anda mendapatkan tulisan yang seperti itu, Anda harus cari sumber aslinya apa. Kalau sumber aslinya itu menurut si A, ya Anda harus baca di si A. Bukan kita dari si A dalam B, dalam C, tidak. Usahakan harus sumber aslinya sehingga tahu. Karena apa? Karena dalam interpretasi sebuah tulisan, setiap orang punya perbedaan dan cara pola pikir yang berbeda. Yang ketiga, usahakan dan sebaiknya yang diambil sebagai narasi pada tinjauan pustaka itu harus publikasi ilmiah, bukan hasil dari internet. Ya, bukan HTTP siapa, harus dari publikasi ilmiah. Yang kedua, usahakan jangan buku. Kenapa? Karena buku itu perkembangannya sangat lambat dibanding
hasil publikasi. Yang selanjutnya, yang harus dan menjadikan masalah pada kita, pada penulis sebagai pemula adalah penulis tidak hanya mengumpulkan fakta, tetapi juga menelaah fakta tersebut secara kritis dan logis. Umumnya, kita hanya mengambil dari jurnal tersebut, langsung kita copy paste kalimatnya utuh. Nah, itu sudah akan menjadikan sebuah masalah kalau kita akan melakukan publikasi di artikel tempat lain. Yang lebih baik lagi, dalam tinjauan pustaka harus disusun secara sistematis. Jadi, saya boleh ilustrasikan kalau kita bicara tentang, kita riset tentang nasi. Kita di tinjauan pustaka harus menjelaskan tentang satu, tentang nasi itu apa. Kedua, tentang sumber nasi itu apa. Ketiga, isi nasi itu apa. Yang keempat, cara masak nasi itu seperti apa. Bukan kita bicara tentang, oh nasi rendang ini. Enggak, kalau kita bicara soal nasi harus seperti itu. Itulah sistematis. Kemudian, untuk sumber rujukan, tidak boleh lebih dari 5 tahun. Sumber rujukan tidak boleh lebih dari 5 tahun. Kadang kita melakukan sumber rujukan, sudah, bahkan kita belum lahir sudah kita masukkan. Nah, itu nggak boleh. Kemudian dalam tinjauan pustaka, ada beberapa mekanisme penulisan, ataupun macam cara penulisan tinjauan pustaka. Yang pertama adalah sistem nama dan tahun. Seperti contoh, Smith dan Jones. Nah, kalau 3 orang, lebih dari 2 orang, biasanya dituliskan dengan et al. Atau dan kawan-kawan. Kalau 2 orang bisa cukup dan. Yang terpenting pada penulisan pustaka, autor dalam tinjauan pustaka harus ditulis nama akhir atau nama familinya. Dan ini selalu menjadi kelemahan dari kita. Pada saat kita menulis di dalam latar belakang, di dalam tinjauan pustaka, ada tinjauan pustaka yang kita gunakan, tetapi nanti di daftar pustaka tidak ada. Ini tidak boleh, itu harus ada sinkronisasi atau penentu sama. Selanjutnya, yang harus rinci adalah pada bagian bahan dan cara kerja. Harus diuraikan jelas. Bahannya dari mana, alatnya apa, kemudian cara kerjanya seperti apa. Setelah itu, harus dijelaskan juga kalau analisa, menggunakan analisa mekanisme seperti apa. Kemudian pengambilan sampelnya pada titik yang mana. Itu harus jelas. Karena kalau kita ambil sampel pada bagian yang lain, sudah jelas lain. Kalau kita ambil sumber bahan dari tempat lain, itu lain. Itu yang saya katakan tadi adalah pada bagian pengumpulan data. Ini baik bersifat sosial maupun bersifat eksak. Pencatatan data dianjurkan dalam bentuk dalam buku dan bukan dalam kertas. Kenapa? Karena kalau kita tulis dalam kertas, dia bisa hilang. Kita akan susah lagi kehilangan. Kemudian, sebaiknya dalam data, pengambilan data, ataupun akan yang dasar kenapa kita menggunakan data tersebut, sebaiknya harus mengacu pada hasil penelitian orang yang pernah ada, yang pernah dilakukan. Misal, kita melakukan pada kadar air 5, 9, 10. Kenapa? Apakah ada riset sebelumnya yang sudah menunjukkan bahwa di kadar air lebih rendah itu baik, atau lebih tinggi itu tidak baik? Yang terpenting pada data, semua harus detail dan lengkap. Tidak boleh tertinggal. Kenapa? Kalau ada yang tertinggal, Anda akan kesulitan untuk mengulang riset kembali. Pada pengolahan data ada 2 mekanisme yang semuanya adalah menggunakan software. Yang pertama, kita bisa gunakan software yang bersifat
saintifik atau yang eksak, itu adalah untuk riset-riset bisa digunakan adalah SPSS, Talapan, dan segala macam. Tetapi ada beberapa software yang bersifat umum dan digunakan untuk bidang-bidang sosial, meskipun beberapa bidang eksak adalah juga menggunakan itu, seperti software tentang saran dari para ahli atau yang lebih dikenal dengan AHP dan segala macam. Tapi yang terpenting pada pengolahan data ini adalah sebenarnya apa sih dari tujuan riset kita sehingga kita perlu data itu diolah. Sehingga sederhananya adalah dari data yang kita ambil, maka akan dihasilkan data tersebut berhubungan, bertolak belakang, signifikan atau tidak signifikan daripada sumber-sumber atau daripada data-data yang lain. Yang selanjutnya itu tentang data yang sudah kita dapat, kemudian kita olah, itu akan dijelaskan pada hasil penelitian dan pembahasan. Jika Anda menemukan atau jika penulisan hasil penelitian dan pembahasan ini dipisah, maka kita harus menjelaskan penelitian itu sendiri hasilnya seperti apa, dijelaskan. Kemudian pembahasannya setiap item dari hasil penelitian tersebut seperti apa. Itu kalau dipisah. Tetapi kalau dia disajikan satu, kita harus menampilkan tampilan hasil penelitian, kemudian kita harus membahas dari hasil penelitian tersebut. Nah, pada posisi membahas di sini, terkadang kita ada sedikit kekurangan. Kenapa? Kebanyakan kita belum membahas, kita masih menceritakan hasil itu lagi. Misal kita ada satu hasil penelitian yang kita laporkan, ada tabelnya, kemudian kita jelaskan bahwa nomor sekian itu lebih tinggi dari sekian. Itu kita baru menjelaskan, bukan membahas, tapi kita harus menjelaskan kenapa itu bisa lebih tinggi. Nah, itulah pembahasan yang akan berhubungan dengan literatur. Tidak bisa kita hanya menjelaskan si A dan si B ketemu. Lah, ketemunya di mana? Kenapa? Nah, itu yang harus dibahas. Biasanya penelitian itu hasilnya disajikan dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik, dalam bentuk foto, dalam bentuk Instagram. Tetapi apapun cara kita menampilkan hasil penelitian, kita harus membahas setiap bagian dari yang kita hasilkan. Selanjutnya, pada bagian kesimpulan yang pertama, tidak boleh dalam bentuk nomor atau dalam bentuk paragraf. Nomor satu tentang begini, nomor dua begini, tidak. Yang kesimpulan yang dalam bentuk satu alinea atau dua alinea yang mencakup semua hasil penelitian yang kita lakukan. Kedua, di dalam kesimpulan tidak berhubungan atau tidak boleh dituliskan pustaka atau literasinya di mana. Ini adalah beberapa bagian penting pada saat kita melakukan penulisan karya ilmiah. Kemudian pada kesimpulan itu harus menjawab permasalahan, menjawab tujuan yang ada yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Artinya sebuah karya tulis antara latar belakang, permasalahan, metodologi, hasil pembahasan, kemudian kesimpulan, itu harus ada benang merahnya atau harus ada kesinambungannya. Tidak boleh latar belakangnya cerita apa, metodenya bagaimana, hasilnya seperti apa, kesimpulannya tidak menjawab daripada latar belakang dan metodologi.
Kemudian pada daftar pustaka beberapa artikel atau beberapa publikasi mensyaratkan aturan penulisan, baik yang bersifat alfabetik, baik yang bersifat numerik, karena pada daftar pustaka, penulisan daftar pustaka itu ada beberapa model atau beberapa metode atau beberapa cara. Yang pertama adalah yang dikenal dengan American Style, APAC, kemudian yang dikenal dengan IEE, European Style, semua itu tergantung bagaimana permintaan dari tempat kita akan publikasi daripada karya ilmiah tersebut dan bagaimana cara penulisannya. Saya biasanya kalau untuk pustaka menggunakan aplikasi yaitu Mendeley. Saya cukup familiar dengan Mendeley sehingga kita akan lebih mudah memasukkan tulisan dan pasti tidak akan tertinggal dari tinjauan pustaka sampai ke pustaka, daftar pustaka tidak akan tertinggal daripada autor siapa yang kita gunakan atau tulisan siapa yang kita gunakan. Ini beberapa contoh penulisan yang bersumber dari majalah, bersumber dari buku. Yang ketiga adalah bersumber dari karya yang ditulis oleh beberapa penulis. Jika penulis A itu kita mencantum beberapa tulisannya, maka dia harus kita urutkan pada urutan yang tulisan paling lama, paling tua, kemudian yang menuju yang terbaru, dengan cara yang tertua adalah ditulis dengan tambah huruf kecil di belakangnya adalah A, B, dan C, dan seterusnya. Untuk supaya kita tidak tertinggal dalam penulisan pustaka, ada baiknya kita mulai belajar menggunakan dua aplikasi ini, Mendeley dan Zotero. Untuk Mendeley saya lebih familiar, kalau untuk Zotero saya belum, tapi saya sudah lihat tampilannya tidak terlalu jauh berbeda. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Itu paparan dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak share ilmunya. Ada beberapa hal yang mungkin bisa disimpulkan. Yang pertama itu karya ilmiah itu ternyata memang harus ada novelty-nya atau kebaruannya dan nggak boleh menjiplak karya ilmiah yang sudah ada gitu ya Pak ya. Kemudian harus sesuai dengan sistematika. Dan mungkin nanti kalau ada waktu mungkin Bapak bisa share cara menggunakan Mendeley barangkali ya Pak ya. Nah, siap. Kita kondisikan lagi. Untuk diskusi nanti setelah narasumber kedua. Jadi bagi peserta webinar silakan dicatat dulu apa yang mau ditanyakan karena nanti sekaligus saja nanti kita diskusi. Sekarang kita masuk dulu sesi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Syaiful Ramadan. Kepada Bapak Syaiful, persilakan. Baik, terima kasih ini pada Ibu Dr. Mimin. Sebelumnya saya mengucapkan selamat atas wisuda S3-nya di UNAN, ya. Terus kemudian terima kasih juga kepada Bapak Dekan, Pak Mul, yang telah memberikan kesempatan untuk saya menjadi narasumber. Cuma mungkin memang judulnya terlalu berat ini Bu Dokter dan Pak D ya. Enggak lah, karena Pak, berbagi pengalaman saja. Iya, makanya saya mungkin kali ini saya hanya ingin berbagi pengalaman saja, mungkin karena saya sudah banyak mengikuti hibah itu dan beberapa dapat grant-nya ya. Ya, jadi teman-teman di sini juga saya lihat ada Ibu Nina juga yang sudah memenangkan, terus kemudian ada Pak Yoyon ya. Jadi mungkin nanti apa yang kurang dari yang saya sampaikan mungkin mereka bisa menambahkan atau bisa mungkin memberikan masukan gitu ya. Kemudian saya juga melihat sini ada Bapak Wakil Rektor Pak Gunawan Syahrantau. Terima kasih telah ikut serta dalam acara webinar ini. Baiklah, Bu, mungkin saya akan
coba untuk sedikit memberikan share pengalaman terkait dengan hibah penelitian. Meskipun secara materi sebenarnya ini lebih diperuntukkan kepada rekan-rekan sejawat yang lain, tetapi tidak tertutup kemungkinan para mahasiswa bisa menjadi dasar dari pijakan kita dalam menyusun hibah penelitian. Karena saya sendiri, sebagian besar hibah penelitian yang saya menangkan itu justru berdasar dari ide mahasiswa saya di Fakultas Pertanian dan Budidaya Perairan Unisi, yang itu saya ramu menjadi penelitian payung, ya, penelitian payung, sehingga hibah penelitian yang didapat itu juga bermanfaat bagi mahasiswa. Dia selesai tepat waktu, mendapatkan honor, kemudian dia tidak mengeluarkan biaya. Sebenarnya itu intinya, khusus untuk dosen hibah-hibah dosen pemula. Baik Bu, ini saya share sendiri atau gimana? Boleh Pak, silakan di-share. Baik, terima kasih. Apakah sudah terlihat, Ibu? Pak, udah. Sudah? Nah, baiklah. Mungkin saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, terutama kepada rekan-rekan sejawat dan mahasiswa sekalian. Ya. Di sini saya hanya coba share pengalaman terkait dengan bagaimana pengalaman saya dalam menulis proposal hibah penelitian. Benar kata Pak Dekan tadi bahwasanya untuk hibah penelitian tahun 2021, pendanaan tahun 2021 sudah dibuka, ya. Jadi makanya saya langsung fokus kepada proposal hibah penelitian Ristek yang sekarang sudah berubah namanya menjadi Ristek BRIN Dikti 2020 langsung. Jadi apa saja sih sebenarnya yang menjadi pembeda antara yang buku panduan 2020 dengan buku sebelumnya. Mungkin karena di sini banyak juga yang mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari program studi lain, mungkin sedikit saya ingin ceritakan tentang CV saya. Saya berhome base ya atau dosen tetap di Budidaya Perairan Fakultas Unisi. Ya, S1 saya itu Ilmu Kelautan Perikanan Undri tahun 2005. Tamat tahun 2005, kemudian S2 saya Ilmu Lingkungan, Program Pasca Sarjana Undri, tamat tahun 2007, dan saat ini sedang tugas belajar, mahasiswa doktor tahun 2009, dan sekarang sedang menyusun proposal disertasi. Kemudian bidang keahlian saya itu adalah aquaculture atau budidaya perairan, kemudian water quality atau kualitas air, remote sensing dan GIS, penginderaan jauh ya, kemudian ilmu lingkungan dan permodelan lingkungan. Nah, kegiatan reviewer saat ini saya sebagai reviewer di Jurnal Simbiosa Unrika, akreditasi Sinta 4, kemudian Jurnal Pengabdian Masyarakat Minda Baharu Unrika, akreditasi Sinta 4 juga, kemudian Jurnal Dinamika Lingkungan Indonesia, Program Pasca Sarjana Undri, akreditasi Sinta 3. Nah, mungkin inilah publikasi 5 tahun terakhir, dan inilah mungkin yang menjadi dasar kemarin Pak Dekan sama Ibu Mimin untuk meminta saya menjadi moderator atau menjadi narasumber pada webinar kali ini. Ini adalah publikasi 5 tahun terakhir, dari tahun 2015 sampai 2019, dan alhamdulillah dari semua penelitian ini dananya berasal dari hibah, baik itu hibah dikti maupun hibah-hibah lain. Ya. Jadi ya 2015 sampai dengan 2019. Nah, sebelum masuk pada fokus kita dalam menyusun hibah penelitian, ada beberapa hal yang sebenarnya kita harus tahu sebagai dosen ya, terkait dengan apa sih sebenarnya karakteristik dosen itu yang menjadi pembeda dengan yang lain. Kita selalu terikat dengan 3 ini, yaitu tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan 3 hal ini harus sinergis ya terhadap karakter seorang dosen itu. Pada pendidikan, inilah yang menjadi latar belakang pengetahuan dan metodologi yang akan kita kembangkan, dan ini yang kita berikan kepada mahasiswa. Dasar inilah yang kita buat menjadi latar belakang dari sebuah penelitian yang akan ingin kita
kerjakan atau yang akan kita ingin usulkan, ya. Di mana penelitian ini yang akan menjadi background problem solving terhadap pengabdian kepada masyarakat. Nah, namun inti dari semua ini adalah terkait dengan karir dan kesejahteraan dosen. Ya. Pendidikan, penelitian, pengabdian akan ujungnya akan terkait dengan karir dan kesejahteraan dosen. Ada beberapa hal yang menjadi dasar kita terkait dengan 3 hal ini. Yang pertama itu terkait dengan angka kredit, mungkin nanti juga terkait dengan LKD, BKD, sertifikasi dosen, akan terkait dengan 3 hal ini. Kemudian ada gaji, terus kemudian ada penghargaan. Inilah yang menjadi pembeda antara dosen dengan tenaga-tenaga pendidik lainnya. Nah, di bidang kesejahteraan, kita bisa lihat peluang minimum dosen itu untuk mendapatkan grant itu sebenarnya sangat besar, Pak. Dan ini dananya sangat cukup sebenarnya kalau kita mau bisa optimalkan. Peluang minimum seorang dosen itu dalam 1 tahun dia bisa mengusulkan hibah, bisa mendapatkan hibah itu 2 hibah penelitian dosen pemula, 2 hibah pengabdian kepada masyarakat stimulus, di mana di dua penelitian dan pengabdian ini akan didanai lebih kurang sebesar 90 juta per tahun. Ini adalah peluang minimum kita. Ini akan berbeda lagi kalau kita bisa meningkatkan kapasitas menjadi misalnya penelitian dasar, terus kemudian pengabdian kepada masyarakat yang bukan stimulus, ini bisa lebih dari situ. Ya. Inilah peluang minimum dan optimal yang bisa kita lakukan. Kemudian, apalagi dampak positifnya adalah dampak positifnya seperti yang saya sampaikan tadi. Penelitian hibah ini mensyaratkan kita untuk bisa menjadikan penelitian itu menjadi penelitian payung. Penelitian payung itu akan sangat berguna membantu mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhirnya. Ya, berupa pendanaan, kemudian lulus tepat waktu, kemudian ilmu yang bermanfaat. Jadi ini salah satunya, dan saya juga berfokus dari dulu itu gitu. Saya ingin coba bagaimana penelitian itu bisa bermanfaat juga untuk mahasiswa, dan alhamdulillah dari penelitian sudah ada kurang lebih 6 atau 7 mahasiswa yang selesai dengan penelitian-penelitian payung yang saya menangkan hibah dikti, dan mereka juga selain mendapatkan ilmu juga mendapatkan pembiayaan dari penelitian mereka. Nah, baik. Kemudian saya ingin lihatkan ini gambaran umum. Bisa dilihat gambaran umum dari peringkat universitas penerima hibah penelitian di wilayah Provinsi Riau tahun 2020. Bisa kita lihat posisi kita saat ini. Ya. Tapi ini bukan berarti kita harus menjadi pesimis. Ya. Ini gambaran ini justru supaya kita bisa terpacu untuk menyaingi universitas lain. Untuk saat ini, tahun 2020, ya, posisi kita berada pada posisi nomor 2 paling akhir terkait dengan penerima hibah penelitian di tahun 2020. Jadi sebesar 147.903.000 yang kita dapatkan untuk tahun ini dengan penelitian-penelitian tahun tunggal yang bisa saya pastikan ini adalah penelitian-penelitian dosen pemula. Ya. 9 judul yang kita menangkan tahun ini. Coba kita bandingkan dengan Universitas Islam Riau yang sudah hampir 4 miliar, Universitas Muhammadiyah Riau yang baru, bahkan kita lebih dulu berdiri, juga sudah mencapai 2,3 miliar dana penelitiannya. 38 hibah penelitian tunggalnya, jamak barunya yang tadi ada 3, jamak lanjutan ada 1. Yang lebih luar biasa adalah Universitas Lancang Kuning. Ya. Mereka berfokus pada penelitian-penelitian yang fundamental. Jadi mereka tidak lagi menggesa untuk penelitian dosen pemula. Mereka langsung masuk kepada penelitian-penelitian fundamental yang tahun jamak 2 dan 3 tahun. Sehingga tahun tunggal mereka itu 0. Tetapi tahun jamak dan tahun lanjutannya bisa kita lihat sampai 1,1 miliar untuk tahun 2020. Demikian juga Universitas Al-Dorab. Coba kita lihat juga Universitas Pasir Pangarayan saat ini 337 juta. Ya. Dan posisi buncit adalah Universitas Tuanku Tambusai
yaitu 6 penelitian tahun tunggal dengan pendanaan 131 juta. Namun kalau kita lihat dari jumlah penelitiannya, maka proposal penelitian Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai ini lebih besar didanai ketimbang yang punya kita. Karena kita itu ada 9 penelitian, tetapi jumlahnya hanya 147 juta. Sementara Universitas Tuanku Tambusai dia 6 proposalnya, tetapi 131 juta. Hal ini menunjukkan bahwasanya kualitas dari proposal penelitian mereka itu juga didanai secara optimal. Nah, ini yang saya bilang, tapi kita tidak perlu pesimis. Inilah yang membuat kita harusnya melecut. Ini dia peluangnya. Ya. Kondisi seperti ini memperlihatkan bahwa kita di Unisi itu hanya mampu menyerap 7,40% saja dari dana hibah penelitian dari Ristek Dikti. Hanya 7,40%. Untuk kita pada klaster 5 binaan tahun 2020. Sedangkan peluangnya ada 92,60% untuk mendapatkan meningkatkan dana hibah penelitian. Bayangkan, Bapak Ibu, 92,60% itu angka yang luar biasa. Jadi inilah peluang kita yang harusnya kita bisa optimalkan. Baik, seperti yang Pak Dekan sampaikan tadi, ini adalah surat terbaru dari Ristek Dikti. Nah, ini perlu dicatat tanggalnya Bapak Ibu, bahwasanya penerimaan proposal akan dilaksanakan tanggal 15 sampai dengan 29 Oktober tahun 2020 ini. Ya, sekarang masih ada waktu kita untuk menyusun proposal itu, karena dapat dipastikan untuk yang tahun ini tidak ada perpanjangan waktu untuk unggah, karena sudah mepet waktunya. Nah, untuk itu maka Ristek BRIN Dikti sekarang sudah mengeluarkan panduan, ya, panduan silahkan nanti di-download saja di Sinditakmas Ristek Dikti Go.id. Panduan penyusunan hibah penelitian, ya. Apa saja skema yang ditawarkan pada tahun 2020 ini? Ya, kita bisa lihat itu ada penelitian dan pengabdian, ya, penelitian dosen pemula, disertasi dokter. Tapi ya nanti saya akan jelaskan ada beberapa yang sebenarnya bisa menjadi fokus kita untuk kita laksanakan, karena tidak semua skema itu tuh yang sesuai dengan kita, dengan kondisi kita yang ada. Tapi yang paling penting sebelum kita memasuki unggah proposal ini, bagi dosen dan mahasiswa yang belum memiliki akun Sinditakmas, harap segera untuk menghubungi LPPM Unisi untuk dibuatkan akun dan password untuk pengusulan. Karena semua pengusulan khusus untuk klaster 5 binaan kita sepenuhnya dilakukan secara daring, ya. Sehingga kita semua urusannya laporan harian, laporan bulanan, pengusulan proposal itu semuanya dilakukan secara daring melalui akun Sinditakmas. Nah, ini penting, ya. Dan setelah dapat, silahkan langsung melakukan update profil dari peneliti, karena ini penting, ya. Sudah dibuka mulai tanggal 9 kemarin, ya. Jadi begitu dapat akunnya silahkan untuk langsung diupdate profilnya. Tetapi mungkin sekarang tidak akan sulit karena mungkin sinkronisasi saja. Kalau kita sudah oke Sintanya, sudah oke PDPT-nya, maka tinggal sinkronisasi saja, kita tidak perlu isi secara manual. Baik, ini saya sarankan untuk diunduh, ya. Kalau memang diperlukan, nanti saya bisa share kepada moderator, silahkan di-share kepada teman-teman. Saya sudah download, mungkin Pak D juga bisa membantu nanti karena beliau juga mungkin sudah mendownload. Jadi ini penting, catat tanggalnya, kemudian jangan lupa akun dan password LPPM Unisi. Ya. Kalau di universitas lain sebenarnya mereka otomatis setelah jadi dosen sejak manusia mereka langsung otomatis membuatkan akun dan passwordnya dari para mahasiswa dan peneliti. Tapi di kita sepanjang pengalaman saya selama ini kita harus minta gitu, kepada LPPM. Nah, berikut saya jelaskan sedikit. Ya. Bisa kita lihat. Nah, makanya saya bilang tadi tidak semua skema bisa kita ikuti. Karena apa? Karena klaster Unisi ini sekarang tahun 2020 terakhir dari klasterisasi PT Kemendikbud itu masih masuk pada klaster 5, yaitu binaan. Ya, binaan. Karena dia binaan, maka ada hanya beberapa skema saja yang bisa kita ikuti. Ya. Nah, ini penting untuk dicatat. Kita lihat penilaian klasterisasi itu terfokus pada output dari penelitian dan outcome dari pengabdian. Nilainya 60%.
kita akan bisa tingkatkan ini Pak, kalau penelitian dan pengembangan kita itu banyak didapatkan dari hibah dikti. Sehingga kalau ini bisa meningkat, maka kita bisa masuk pada klaster madya. Ya, kita sedikit lagi nih Pak. Ini klaster binaan kita, nih, skor kita sekarang ada 0,83. Sementara ya batas klaster binaan itu 0,9. Hanya kurang 0,2 lagi gitu, ya. Untuk bisa masuk klaster madya. Apa konsekuensinya kalau kita meningkat pada klaster madya? Kalau klaster binaan itu dana penelitian dan pengabdian maksimal itu hanya boleh 2 miliar. Kalau pada klaster madya itu bisa mencapai 4 sampai dengan 6 miliar. Ya, tapi memang benar juga gitu. Pada klaster binaan saja kita yang disediakan spotnya itu 2 miliar, hanya bisa kita optimalisasi tadi hanya sebesar 7% saja gitu. Makanya ini penting. Jadi hibah penelitian ini juga akan mendorong peningkatan klasterisasi dari universitas kita. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, karena kita masuk binaan, maka skema penelitian yang kita dapat usulkan itu hanya pada poin 1 sampai dengan 4 kategori kompetitif nasional ini. Ya. Kenapa nomor 5 dan 6 tidak masuk? Ya, karena nomor 5 itu bersyarat ya Pak. Nomor 5 itu kita harus bekerja sama dengan universitas yang minimal dari klasternya itu di utama dan memiliki program studi itu program studi S3. Nah, jadi kalau di Riau mungkin dengan Unri atau dengan universitas lain di Riau ini yang mempunyai program studi S3. Ya. Sedangkan untuk penelitian pasca sarjana kita belum punya program pasca sarjana, maka ini tidak bisa dilaksanakan. Sementara untuk kategori penelitian penugasan, ya, kita bisa mengusulkan, tetapi syarat dan ketentuannya relatif rumit, Bapak. Jadi kita fokus saja gitu, kita fokus saja dulu kepada yang mungkin kita untuk usulkan, seperti skema penelitian dasar, skema penelitian terapan, skema penelitian pengembangan, dan yang paling best seller adalah skema penelitian dosen pemula. Ini best seller nih. Ya. Kalau itu, sebenarnya ini saja kita maksimalkan, kita optimalkan, fokus kita di sini, ya. Maka bisa mengangkat nanti jumlah proposal yang diterima, kemudian bisa mengangkat klaster kita dari binaan menjadi madya. Ya. Baik, nah ini dia. Ini bisa kita lihat ringkasan skema pendanaan, tim peneliti dan waktu penelitian. Ya. Skema penelitian dasar itu SBK risetnya tahun 2017 itu maksimal 98 juta. Nah, dengan waktu penelitian 2-3 tahun, dia multi tahun. Kemudian ada namanya SBK riset terapan, ya, fokus pangan dan pertanian, karena kita fokus pertanian, saya fokuskan aja langsung ke fakultas pertanian, ya, karena SBK riset ini tergantung fokus kita, Pak, Ibu sekalian. Kalau fokus kita bidang kesehatan, mungkin maksimalnya berbeda lagi. Nah, ini saya fokuskan karena kita di fakultas pertanian, kita fokuskan untuk fokus bidang pangan dan pertanian. Untuk riset terapan itu maksimal pendanaannya itu 226 juta yang dibagi terhadap 2 sampai dengan 3 tahun, ya. Dia harus multi tahun. Kemudian skema penelitian pengembangan itu maksimal 578 juta satu proposal penelitian, ya. Kemudian skema dosen pemula yang best seller itu SBK risetnya maksimal 20 juta per satu proposal penelitian. Nah, sementara seperti yang saya sebutkan tadi, untuk penelitian kerjasama itu akan sedikit sulit kita karena kita harus bekerja sama dengan universitas yang memiliki program studi S3, ya. Tetapi disarankan memang untuk yang di dalam provinsi karena tidak mungkin kita kerjasama itu dengan misalnya universitas yang ada di Jawa. Akan sulit kita koordinasinya pada saat kita turun penelitian. Nah, mungkin satu-satu akan mulai saya jelaskan, ya, terkait dengan skema penelitian dasar. Ya. Jadi tujuannya apa sih skema penelitian dasar ini? Ya. Sebenarnya simpel saja, dia Bapak Ibu, menghasilkan metode, teori baru atau prinsip kebijakan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Tingkat kematangan dari teknologinya itu hanya 1-3 saja, ya, TKT-nya. Terus meningkat kemudian
meningkatkan mutu kompetensi peneliti, kemudian menghasilkan publikasi ilmiah. Nah, ini yang saya garis-garis bawahi, yang saya cetak tebal itu adalah luaran wajib dan yang penting. Jadi kalau skema penelitian dasar ini mensyaratkan luarannya adalah jurnal ilmiah internasional bereputasi, ya. Nah, disinilah yang sering kita menjadi sedikit pesimis gitu ya. Ini luarannya luar biasa internasional bereputasi. Nah, padahal ya tidak serumit itu juga gitu, karena saya ketahui misalnya Pak Dekan, Pak Mulono, Bu Hermiza dan lain-lain itu sekarang sudah punya artikel justru di jurnal internasional bereputasi yang terindeks Scopus. Ya. Jadi sebenarnya ini bisa saja gitu, ya. Tidak menjadi kendala lah. Kemudian mungkin untuk skema penelitian dasar ini, kalau kita bisa bekerja sama dengan institusi mitra, ada mitra kita untuk penelitian, itu menjadi penilaian tersendiri. Tapi ini tidak wajib, Pak, Ibu, untuk skema penelitian dasar. Ya, yang seperti saya bilang tadi, luarannya adalah jurnal internasional terindeks yang bereputasi, atau satu buku hasil penelitian ber-ISBN, atau 3 artikel proceeding terindeks yang bereputasi, atau 3 book chapter, ya, yang diterbitkan oleh penerbit bereputasi dan ber-ISBN. Ada juga luaran tambahan, tapi kita fokus saja pada luaran wajibnya saja, karena luaran tambahan ini akan terkait juga dengan dana tambahan. Ada beberapa hal yang mungkin menjadi pengalaman juga, seperti Ibu Nina misalnya ya, kemudian ada Pak Ridol juga dulu mencantumkan luaran tambahan. Memang ada pendanaan ya di situ. Ibu Nina kalau nggak salah saya, dia luaran tambahannya waktu itu adalah berupa draft dari kebijakan daerah, dan itu luaran tambah itu dibiayai kalau itu bisa terwujud. Kemudian Pak Ridol kalau nggak salah semua penelitian yang diajukannya itu luaran tambahannya berupa haki. Nah, namun kita harus harus bisa mengukur apakah dalam 1 tahun itu bisa langsung keluar, ya. Nah, kalau tidak, memang uang itu harus dikembalikan kalau kita itu tidak tercapai. Makanya saya lebih cenderung kalau kita ingin memulai, kita fokus saja pada luaran wajibnya saja dulu. Ya. Jadi itu kemudian kriterianya ya harus bersifat multi tahun, 2-3 tahun, dan luarannya dievaluasi setiap tahun. Nah, ini dia yang saya bilang tadi. Karena luarannya dievaluasi setiap tahun, maka rata-rata penelitian dasar ini keluarannya lebih gampangnya 3 book chapter. Jadi tahun pertama tuh chapter 1, tahun kedua chapter 2, tahun 3 chapter 3 begitu, ya. Nah, pembiayaannya itu ya maksimal tuh 98 juta yang dibagi 3 treatment, ya, dibagi 3 tahun. Nah, kemudian ini dia syarat pengusulannya, ya, berpendidikan S3 dengan minimal jabatan fungsional asisten ahli atau S2 dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya lektor. Kita bersyukur Bapak Ibu, pada tahun 2020 ini saya sudah baca bukunya itu, tidak lagi ada syarat untuk yang mengusulkan penelitian dasar ini wajib sudah pernah menjadi ketua peneliti pada dosen pemula. Jadi untuk tahun ini sudah dihilangkan. Jadi ini kesempatan nih untuk dosen-dosen yang sudah, karena pernah saya diskusi dengan teman-teman, Unisi ini luar biasa. Kecepatan naik pangkatnya itu lebih cepat Pak daripada penelitiannya gitu ya. Jadi rata-rata semua sudah lektor gitu. Sehingga pada saat lektor belum pernah menerima hibah dosen pemula, tidak bisa lagi mengambil dosen pemula gitu. Hingga sayang gitu, terbuang gitu. Kesempatan 2 kali untuk bisa memperoleh hibah dosen pemula, ya, dengan peluang yang cukup besar menjadi tidak bisa karena sudah pangkatnya sudah lektor gitu. Nah, tahun kemarin begitu mau mengusulkan, karena dosen pemula tidak bisa, begitu mau mengusulkan penelitian dasar, ternyata bersyarat. Syaratnya harus sudah pernah menjadi ketua peneliti di hibah dosen pemula. Nah, akhirnya tidak ada hibah yang bisa, penelitian yang bisa kita ajukan, hanya mungkin bisa dimaksimalkan di pengabdian. Alhamdulillah tahun ini tidak ada persyaratan itu. Jadi Bapak Ibu bisa silakan masukkan ke penelitian dasar, ya, karena mungkin sudah pangkat lektor walaupun pendidikan S2, kita mengajukan di penelitian dasar, ya. Lumayan Bapak Ibu, pembiayaannya 98 juta maksimal, ya. Kemudian ya ketua pengusul memiliki rekam jejak. Nah, ini mungkin
tidak menjadi masalah kita di Faperta karena sudah banyak yang publikasi yang terindeks bereputasi mau nasional maupun yang internasional. Syaratnya sebagai penulis pertama atau corresponding author, ya, corresponding author, minimal 2 artikel, kemudian atau hasil penelitian yang ber-ISBN 3 buku gitu ya, yang diterbitkan oleh IKAPI atau setara dengan penerbit internasional. Nah, anggota pengusul 1 sampai dengan 2 orang, usahakan multidisiplin ilmu. Nah, ini yang menjadi masalah selalu, yang menjadi perdebatan di mana-mana kalau kita lagi seminar hasil penelitian. Bagaimana mungkin, kata orang kan, seperti saya, budidaya perairan, melibatkan misalnya fokusnya misalnya ke agribisnis atau agroteknologi gitu. Karena berbeda, yang satu cerita ikan, yang satu cerita tanaman. Nah, disinilah nanti menjadi kolaborasi kita, bagaimana kita dalam membagi tugasnya. Sebenarnya bisa saja Bapak Ibu kan, bidang keahliannya berbeda. Misalnya saya tentang ikan, nanti saya bicara sedikit tentang bagaimana teknologi misalnya memelihara ikan dengan disandingkan dengan misalnya tanaman, misalnya begitu. Bisa saja begitu. Tapi ini tidak menjadi terlalu masalah, ya, karena untuk yang 2020 ini tidak hanya menyarankan rekan sejawat, dosen, tapi mitra yang lain yang tidak dosen pun boleh dijadikan anggota. Bahkan mahasiswa juga boleh dijadikan anggota saat ini. Baik, itu skema penelitian dasar. Nah, ini adalah skema penelitian terapan. Tujuannya adalah menghasilkan produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. Ya. Tapi ingat, untuk yang terapan, tingkat kematangan teknologi yang harus dicapai antara 4 sampai dengan 6. Di sini yang banyak gugur proposal penelitian itu, kadang-kadang begini, penelitian dasar, tapi TKT-nya sampai dengan 6. Misalnya. Sementara penelitian dasar itu hanya dibatasi sampai TKT 3 saja. Nanti pengisian TKT ini secara online, tidak manual, nanti kita isi di situ. Jadi kalau menghasilkan dia misalnya penelitian dasar, kita klik-klik nanti di situ item-itemnya itu ternyata masuk TKT 4, mohon diulang. Diminimalkan lagi sehingga dia menjadi TKT 3 untuk penelitian dasar. Sedangkan untuk penelitian terapan, TKT-nya harus 4 sampai dengan 6. Kalau ini tidak terpenuhi, maka proposal itu tidak dibaca lagi Bapak Ibu, langsung dinyatakan tidak qualified. Ya. Jadi TKT 4 sampai dengan 6. Nah, kemudian tujuannya apa lagi? Harus ada mitra pengguna hasil penelitian. Kita meneliti siapa mitranya nih yang akan menggunakan hasil penelitian kita nih, harus sudah ada. Ya. Kemudian mendapatkan kepemilikan KI. Jadi kalau tujuannya itu ada KI-nya, maka nanti di luarannya harus kita sampaikan bahwasanya ini akan berpeluang mendapatkan KI. Makanya di sini lihat luarannya ada paten sederhana, hak cipta, perlindungan varietas tanaman, desain terpadu, dan naskah kebijakan. Ya. Kemudian kriterianya dia waktu penelitiannya 2-3 tahun juga, luarannya dievaluasi setiap tahun, maksimal pendanaan 226 juta, dibagi 3 treatment, kalau dia 3 tahun, kalau dia 2 tahun tuh dibagi 2 treatment. Kemudian ketua pengusul pendidikan sama dengan penelitian dasar, S3 minimal jabatan fungsional asisten ahli, S2 fungsional sekurang lektor, terus kemudian, nah ini yang menjadi pembeda dengan penelitian dasar adalah memiliki 1 KI, ya, walaupun kita tidak punya publikasi misalnya, tapi kita memiliki KI, tapi kekayaan intelektual ini bukan buku, karena kebanyakan para dosen tuh kekayaan intelektualnya adalah berupa buku, ya. Tapi sebenarnya yang dimaksud di sini KI-nya itu adalah substansi dari hasil penelitian atau temuan yang di-KI-kan, ya. Kemudian harus memiliki mitra yang relevan dengan produk penelitian. Jadi mitranya itu harus relevan dengan produk penelitian yang akan kita hasilkan. Misalnya kita mau membuat misalnya panganan yang syarat gizi, tapi nanti mitranya kita buat misalnya pedagang pasar, jadi mungkin sulit, ya. Jadi cari mitra yang berkaitan dengan produk penelitian yang akan kita hasilkan, ya. Jika ada dukungan dari pendanaan dari mitra, itu menjadi nilai tambah, itu poin tersendiri. Misalnya kita target kita adalah koperasi gitu ya. Kemudian koperasi itu bilang, kita bisa sediakan dana tambahan Pak untuk penelitian ini. Nah, itu akan menjadi nilai plus. Dan biasanya kalau mitranya itu bersedia memberikan nilai dana tambahan, itu biasanya proposalnya lolos biasanya, ya.
Ya, anggota pengusulnya 1 sampai dengan 2 orang, multidisiplin ilmu juga. Kemudian ini adalah skema penelitian pengembangan. Ingat, TKT-nya antara 7 sampai dengan 9. Nah, ini skema yang tertinggi yang bisa kita usulkan, ya. Karena dia sudah merupakan realisasi riset, ya. Dia bersifat multidisiplin, kemudian sudah menghasilkan produk yang bisa dijual komersial, ya. Kemitraannya itu sudah terbangun, ABGC namanya, akademik, ya, perguruan tinggi, business, bisnis, pelaku bisnis, pemerintah, dan masyarakat. Ya. Sudah ada 4 komponen dimensi yang terlibat di dalam penelitian pengembangan ini. Ya. Produknya itu ada produk industri yang sudah layak jual, atau kebijakan berupa draft kebijakan terkait dengan misalnya pengembangan varietas tanaman misalnya, gitu, ya. Bersifat, nah jangka waktunya ini kriterianya itu adalah 3 tahun, ya. Harus 3 tahun, Pak, tidak bisa. Kalau yang penelitian pengembangan dan dasar tadi 1 sampai 3 kita bisa pilih, 2 sampai 3. Jadi minimal 2. Kalau ini harus 3 tahun, ya. Maksimal pendanaannya setengah miliar lebih sedikit, ya, 578.100.000. Ya. Nah, kemudian bisa kita lihat pengusulnya sama dengan penelitian terapan tadi dengan dasar, S3 minimal fungsional asisten ahli, S2 dengan fungsional sekurang-kurangnya lektor. Kemudian ya minimal 2 artikel, ya mirip dengan yang penelitian dasar dan penelitian terapan, ya. Yang paling penting adalah memiliki mitra investor yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang berisikan komitmen penyertaan dana. Ini wajib punya mitra dengan penyertaan dana minimal 10% dari dana yang diajukan. Jadi kalau dia 578 juta, maka 10%-nya wajib mitra itu memberikan bentuk pendanaan, dukungan pendanaan 10%. Nah, ini akan sulit gitu, ya, karena mitra itu harus punya dana berarti untuk ikut serta dalam penelitian ini. Anggota pengusul ya 1 sampai dengan 2 orang, multidisiplin ilmu. Nah, ini yang terakhir, ini adalah yang best seller, ya, skema penelitian dosen pemula, karena ini yang paling gampang menyusunnya, tetapi memang terbatas di kita. Karena apa? Ya, karena tadi kriterianya itu dia bersifat monotahun, ya, satu tahun. Kemudian syarat pengusulnya itu berpendidikan S2 dengan maksimal jabatan fungsional asisten ahli. Nah, ini yang membatasi kita. Ya, kita banyak yang S2 tapi semua pangkatnya sudah lektor gitu, ya. Jadi tidak bisa mengambil skema ini. Maka saya sarankan rekan-rekan sejawat yang saat ini masih asisten ahli, terus kemudian mungkin ada yang masih staf pengajar, digesa ini. Digesa karena ini peluangnya sangat besar, ya. Peluangnya sangat besar, apalagi kita di Unisi yang hanya mampu memenuhi kuota 7,40% dari dana penelitian yang disediakan, ya. Nah, jadi ini mohon untuk digesa, ya. Kemudian yang anggota pengusulnya 1 sampai 2 orang, usahakan multidisiplin ilmu, ya. Nah, PDP ini bersyarat juga hanya boleh 2 kali gitu mendapatkannya. Jadi maksimalkan 2 kali. Ya. Kalau dalam tahun ini dapat 2 sudah 40 juta, tahun depan dapat 2 40 juta. Lumayan untuk bisa mengembangkan kapasitas, mengembangkan kompetensi, ya, dari bidang penelitian dan pengabdian. Nah, ini yang coba saya rangkum. Terus apa yang perlu dipersiapkan terkait dengan proposal hibah ini? Apa yang perlu kita persiapkan? Nih, yang pertama, identitas. Walaupun sepertinya remeh-temeh, tapi ini mengumpulkan agak sulit, Bapak Ibu. Ya. Pengalaman saya itu. Dia minta NIDN, NIDK, mungkin ada nama peneliti, pangkat dan jabatan. Itu mungkin untuk diri kita sendiri gampang. Tetapi ini kalau kita terkait dengan misalnya anggota peneliti, pusing juga kita mintanya ini. Gitu. Apalagi isian kurikulum vitae, dia sudah ada template-nya, harus diisi gitu, ya. Nah, selama ini biasanya anggota peneliti itu ya peneliti utamanya yang mengisikan, yang menulis dan lain sebagainya, ya. Tapi mudah-mudahan tahun ini saya berharap
ini link dari Simlitakmas itu bisa langsung sinkronisasi ke Sinta, sehingga kita bisa dapat langsung ini masing-masing dari anggota tim penelitinya ya. Kemudian isian ID Sinta, kemudian identitas usulan. Yang model-model begini itu memakan waktu nanti Bapak Ibu. Misalnya rumput ilmunya apa sih gitu ya. Kalau kita berarti pertanian dan pangan, ya. Kelompok makro riset apa mikro riset, bidang riset fokus penelitiannya apa gitu. Itu nanti dipilih di Simlitakmas. Tema penelitian, topiknya apa, judulnya apa gitu ya. Itu diisi semua di sistem ya. Terus skema apa yang kita ambil. Nah, kalau kita lihat ini isinya banyak memang, tetapi karena ini dilakukan secara daring, kita pakai sistem Simlitakmas, sebenarnya nggak terlalu rumit juga. Yang penting kita sudah siapkan data-datanya. Nah, mumpung pembukaannya baru tanggal 15 sampai tanggal 29, dari sekarang bisa kita siapin nih yang menjadi identitas peneliti ini ya. Nah, kemudian, ya ini dia masuk kepada substansinya, ringkasan. Nah, mana ringkasan itu tidak lebih dari 500 kata ya, yang menceritakan tentang latar belakang, tujuan, tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian tingkat kematangan dari teknologi penelitian yang diusulkan. Dalam ringkasan juga tuliskan maksimal ada 5 kata kunci. Nah, inilah dia Bapak Ibu, bagaimana kita bisa meramu ya ringkasan itu ya. Karena selama ini kebanyakan saya beberapa pernah berdiskusi dengan reviewer dari Universitas Riau, Prof. Saryono. Kelemahan dalam membuat ringkasan itu kita sering bercerita tentang latar belakang. Ya, latar belakangnya banyak, tiba-tiba hasilnya nyempil saja di ujung. Ya, padahal lebih fokus ringkasan itu kepada metode yang dilakukan, kemudian hasilnya apa sih? Itu fokusnya. Makanya tidak boleh lebih dari 500 kata. Jadi ini kemampuan kita dalam mengolah kata, terus kemudian kemampuan kita dalam yaitu mengoptimalisasi kata-kata tersebut sehingga dia menggambarkan secara rinci tentang apa penelitian kita. Kemudian latar belakang. Latar belakang juga begitu, tidak boleh lebih dari 500 kata. Ya. Dan harus spesifikasi dan khusus. Nah, spesifikasi dan khusus menurut dari pengalaman saya Bapak Ibu ya, kita sebenarnya di UNISI itu sangat gampang sekali dalam merumuskan ini untuk dosen-dosen, karena kita punya yang tidak dipunyai oleh daerah-daerah lain. Apa itu? Spesifikasi. Nah, spesifikasi. Kita pertanian, misalnya agroteknologi, ya. Kita fokuskan saja langsung proposal penelitian kita itu berbicara tentang spesifikasi itu. Misalnya, kita berbicara tentang menanam kelapa, tetapi kaitkan dengan karakteristik spesifikasi kita. Kita ini dipengaruhi oleh misalnya pasang surut, atau daerah gambut, dan lain sebagainya. Itu akan sangat menarik sekali dilihat oleh reviewer. Ini membeda. Karena di mana-mana orang tanam sawit, di mana-mana orang tanam kelapa. Tapi apa yang menjadi keunikan dari proposal kita itu, nah, sehingga reviewer itu bisa melihat, oh ini penting ini, karena ini ada spesifikasinya. Nah itu yang saya lakukan selama ini, sehingga alhamdulillah roadmap yang saya buat tentang penelitian saya itu selalu dimenangkan, karena saya mempunyai spesifikasi, saya khususkan kepada proposal saya itu kepada ikan endemik yang ada di Tembilahan. Jadi saya spesialisasikan proposal saya itu tentang ikan betutu, ikan bakut kalau namanya di sana. Yang sampai sekarang belum bisa didomestifikasi, belum bisa diproduksi, dibudidayakan. Nah, itu mungkin daya tariknya gitu. Sehingga hampir seluruh, bisa dikatakan hampir seluruh hibah yang saya menangkan itu pasti terkait dengan betutu. Jadi reviewer itu hanya melihat saja roadmap-nya. Oh, ini tahun kemarin betutu ini sudah dilakukan penelitian ini hari tahun ini. Jadi dia tinggal hanya lihat roadmap-nya saja. Tidak perlu lagi dia membaca di dalam. Jadi kemampuan kita dalam mengolah latar belakang 500 kata itu. Masukkan spesifikasi tadi, kekhususan kita itu apa, maka insya Allah mungkin itu menjadi daya tarik dari proposal kita. Kemudian tinjauan pustaka, ya, usahakan 10 tahun terakhir Bapak Ibu, ya, 10 tahun terakhir. Dan banyakkan dari jurnal-jurnal ilmu ilmiah, kalau bisa yang bereputasi, ya, karena di situ kita nanti bisa lihat state of the art dari penelitian kita itu, ya. Selain dengan bagian roadmap tadi, jadi ada 2 intinya di tinjauan pustaka itu. State of the art dari rumusan tinjauan pustaka dari jurnal-jurnal bereputasi 10 tahun terakhir, kemudian roadmap yang jelas.
Nanti saya jelaskan roadmap ini di bagian akhir ya, karena ini sangat penting sekali. Dia hanya berupa gambar, tapi mempunyai arti yang sangat luar biasa terkait dengan penilaian reviewer di proposal penelitian. Kemudian metode itu harus bisa menggambarkan tujuan yang ingin dicapai. Misalnya metode itu tujuannya 1A, B, C. Maka metode itu harus sinkronisasi dengan tujuan yang ingin dicapai. Jangan nanti tujuannya A, metode yang digunakan B. Seperti yang Pak Dekan sampaikan tadi, fokus pada misalnya menggunakan aplikasi. Aplikasi apa yang familiar. Justru bukan yang rumit-rumit Bapak Ibu. Ya. Semakin familiar aplikasi yang digunakan untuk mengolah data, maka semakin bagus. Karena apa? Karena publikasi ini untuk khalayak ramai, ya, sehingga semakin simpel dia dikerjakan, gampang dia diikuti cara-caranya, maka semakin baik. Karena ada beberapa proses penelitian teman saya menggunakan aplikasi ini dan lain sebagainya, pusing sendiri gitu ya. Yang membaca pusing, yang nyusun juga ada pusing gitu, ya. Karena terlalu banyak literasi terkait dengan aplikasi-aplikasi yang digunakan, kecuali itu memang rujukan, ya. Misalnya dirujuk atau kemudian itu disarankan oleh misalnya reviewer untuk menggunakan ini. Ya. Dan tidak boleh lebih dari 600 kata metode itu. Ya, harus ada bagian alirnya lengkap dalam bentuk gambar, ya. Bagian alirnya itu tahapan-tahapan penelitiannya harus jelas, ya. Bagaimana dalam mencapai tujuan itu tuh harus jelas bagiannya. Ya. Kemudian luaran. Nah, bagian ini harap kita menyampaikan secara tegas luaran apa yang ingin dihasilkan. Maksud saya tegas itu begini, kita mau menghasilkan luaran di jurnal online nasional. Itu masih mengambang, Bapak Ibu. Jadi, kalau mau nilainya tinggi, langsung sebutkan nama jurnalnya. Saya akan publikasikan jurnal hasil penelitian ini pada jurnal teknologi pangan, edisi sekian, terindeks Sinta kategori berapa. Kalau perlu langsung copy paste linknya jurnal tersebut misalnya. Jadi review itu hanya tinggal klik, oh ini jurnalnya, dia bisa menilai jurnal yang akan kita tuju. Semakin baik indeks jurnal yang akan kita tuju, maka nilainya semakin tinggi. Nah, selama ini peneliti karena ragu, ya, ragunya misalnya begini, nanti iya kalau misalnya penelitian saya selesai bulan Juni, dia terbitnya nanti ternyata bulan September nggak terkejar gitu. Proposal itu kan rencana, Bapak Ibu. Jadi kalau rencana itu buat aja yang terbaik gitu. Pada akhirnya nanti itu tidak terpenuhi, kita bisa menjadi ada excuse, ada alasan bahwasannya misalnya terbitnya terlalu mepet dengan hasil penelitian, kita bisa ada excuse di situ. Tapi PD dulu bahwasannya penelitian kita ini didapat dipublikasi di jurnal-jurnal yang bereputasi. Buat saja langsung linknya, buat nama jurnalnya, edisi keberapa ini terbit. Nah, jadi kita PD di situ. Jadi dengan begitu reviewer akan berpendapat seperti ini. Ini berarti dia mendapat rancangan penelitian ini sudah valid dan terukur waktu-waktunya sehingga dia bisa pastikan tanggal sekian dia terbit gitu. Ya. Nah, itu salah satunya. Kemudian apa lagi yang perlu dipersiapkan? Ya, anggaran. Nah, di sini yang banyak saya sendiri sering kewalahan karena memang kita background kita itu ya macam saya perikanan, mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang pertanian, mahasiswa-mahasiswa mungkin pertanian juga ya. Kita mau tidak mau harus belajar tentang keuangan. Ya. Apa keuangan yang perlu dipelajari? Minimal yang mudah-mudah terkait dengan pajak misalnya PPh. Nah, itu kita harus belajar gitu ya. Nah, misalnya kalau 20 juta misalnya kalau kita pembelian itu di bawah 1 juta kena pajak apa enggak gitu ya. Itu akan terkait dengan anggaran nanti. Anggarannya. Semakin rinci pembiayaan yang digunakan itu, maka semakin bagus nilainya. Ya, nanti ada ketentuan misalnya untuk bahan habis pakai tidak boleh lebih dari 70% dari dana gitu ya. Nah, terus kemudian nanti untuk honorarium, untuk saat ini honorarium saya belum baca detail, tapi tahun kemarin honorarium khusus untuk peneliti itu tidak diperbolehkan. Ini harus diingat nih. Jadi kita sebagai peneliti dan anggota peneliti tidak dibenarkan untuk memasukkan item honor di dalam anggaran. Karena langsung dicoret. Kenapa seperti itu? Memang terjadi perdebatan antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Ristekdikti pada saat itu. Seingat saya pada saat saya ikut pelatihan di Pekanbaru. Di mana Kemenq menyatakan penelitian ini adalah tugas pokok dari dosen.
karena ada tridharma. Sehingga kalau dia itu masuk tugas pokok, maka tidak boleh ada item honor di situ, karena itu tugas pokoknya. Dia digaji menjalankan 3 itu. Sementara Ristek Dikti menyatakan ini adalah di luar penelitian yang dimaksud. Nah, tapi ternyata Ristek Dikti kalah perdebatannya, sehingga akhirnya item honor untuk penelitian dan pengabdian tidak dibenarkan untuk yang namanya tercantum sebagai ketua dan anggota peneliti. Tapi misalnya untuk tenaga lapangan, kemudian survei lapangan, membutuhkan tenaga yang namanya tidak tercantum di dalam proposal penelitian, itu diperbolehkan. Nanti perlu disiasati saja itu untuk para peneliti yang ada di situ tuh, untuk item honor, misalnya makan siang dan lain sebagainya, itu khusus untuk tenaga-tenaga, misalnya pengolahan data, tenaga administrasi, itu diperbolehkan. Tapi yang namanya tidak termasuk di dalam proposal penelitian, ya. Dan harus mengacu pada PMK dan SBK dari Kemenkyu. Tadi sudah saya sampaikan, itu sudah saya carikan tadi, yang dana-dana yang saya sebutkan di awal itu sudah sesuai dengan PMK, SBK untuk penelitian pangan dan pertanian. Tapi itu yang tahun 2017, nggak tahu yang tahun 2020 ini akan ada rilis lagi apa tidak, tapi itu kondisi terakhirnya seperti itu. Ya. Kemudian, untuk khusus anggaran ini, maka diupayakan anggaran yang kita usulkan itu tidak boleh kurang dari 70% dari total biaya yang disediakan. Nah, itu kuncinya Bapak Ibu. Jadi kalau dia dosen pemula itu disiapkan 20 juta, maka anggaran penelitian kita itu tidak boleh kurang dari 70%-nya. Jadi kalau kita mengusulkan 70% dari 20 juta berapa misalnya gitu. Misalnya 17 juta. 17 juta misalnya ya. Maka yang kita usulkan itu tidak boleh kurang dari 17 juta, harus di atas 17 juta. Nah, karena kalau di bawah 17 juta secara otomatis dia akan disilang ya. Karena memang para reviewer berpendapat penelitian itu baru bisa berjalan dengan semestinya kalau 70% dari pendanaan itu terserap. Ya. Jadi jangan mikir-mikir daripada ribet-ribet saya buat aja lah, yang simpel-simpel aja penelitian 10 juta cukup itu. Nah, itu akan disilang. Ada pengalaman kemarin kalau nggak salah dari waktu di zaman tahun 2019 itu Pak namanya dari Unisi penelitian di teknik kalau nggak salah saya, itu ternyata penelitian dia itu yang dari komponen 20 juta itu hampir 70%-nya honor isinya semua. Akhirnya apa? Akhirnya penelitian itu tetap disetujui oleh Dikti, tapi item honornya dicoret. Akhirnya dia hanya dapat pendanaan 5 juta Bapak Ibu. Nah, itu yang susah dia kemarin untuk melakukan penelitian, karena apa? 5 juta yang didanai Dikti itu hanya untuk bahan habis pakai saja, karena honornya dicoret. Maka kita kadang-kadang tidak ngerti juga. Kalau saya sih berpendapat seharusnya kalau misalnya dia memang 70%-nya itu adalah honor, jangan dicairkan yang 5 juta itu, karena tidak mencukupi 70% dari dana persyaratan. Akhirnya Pak tadi kemarin itu namanya akhirnya memang serba salah ya, di mana dia harus melakukan penelitian dengan dananya minimal gitu ya. Nah, ini jadi pengalaman Bapak Ibu ya dari teknik kemarin. Jadi itu, kemudian jadwal penelitian disusun berdasarkan jadwal pelaksanaan penelitian. Nah, ini juga jadwalnya harus tentatif ya, harus jelas gitu. Pengusulannya bulan berapa, kemudian ngambil datanya kapan, terus kemudian kapan ini hasilnya bisa di-upload di luaran-luaran yang kita janjikan. Nah, itu dibuat dalam bentuk tabel yang diarsir nanti. Kemudian daftar pustaka, ya 10 tahun terakhir, kalau bisa diusahakan dari jurnal-jurnal internasional, nasional yang bereputasi, kemudian dan hanya pustaka yang disitasi saja yang dituliskan. Karena banyak proposal penelitian itu karena ingin tebal, jadi daftar pustaka yang tidak ada di tinjauan pustaka pun dimasukkan di dalam. Itu menjadi pengurang nilai. Nah, khusus untuk penelitian-penelitian yang mensyaratkan mitra, maka harus ada surat pernyataan persetujuan dari mitra dengan materai 6.000. Nanti disimpan dalam bentuk PDF, di-scan, nanti akan di-upload di Simlitmas. Nah, dan terakhir adalah persetujuan dari LPPM. Nah, kalau dulu sulit Bapak Ibu, waktu saya pertama kali menang hibah di tahun 2012, 13, 14, karena dulu wajib menyertakan tanda tangan hard copy jadi ketua LPPM. Jadi kita kejar-kejar waktu, kita mau minta tanda tangan ketua LPPM sulit gitu ya.
kadang-kadang nggak ketemu gitu ya. Nah, kalau sekarang tidak perlu lagi karena approval-nya hanya tinggal klik saja. Jadi kita tinggal telepon orang LPPM nih, proposal saya sudah saya ajukan, ada perbaikan apa tidak? Kalau tidak ada, mohon di-approve. Tinggal dia klik satu tombol approve, maka ini terkirim ke Dikti dan Dikti akan menyebarkannya kepada minimal 2 orang reviewer. Sudah, begitu saja persetujuannya, tidak perlu tanda tangan dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini yang terakhir, ya. Ini yang penting menurut saya terkait dengan roadmap. Nah, memang kelemahan kita itu gitu ya. Jadi sampai sekarang ini kemarin mungkin Pak Dekan, Pak Mul sibuk juga itu meminta visi misi dari dari program studi ya. Karena roadmap ini akan terkait dengan visi misi dari program studi itu sendiri ya. Jadi semakin detail dia roadmap yang akan kita lakukan, semakin jelas dari tahun ke tahun, maka nilainya semakin tinggi. Nah, roadmap ini kenapa penting? Karena ini akan mempermudah kita, Bapak Ibu. Dia menjadi starting point kita untuk bisa mengajukan di tahun-tahun yang akan datang. Makanya saya sampaikan pengalaman saya, karena saya membuat roadmap yang jelas, gitu ya. Reviewer itu tidak perlu lagi dia membaca isinya, dia hanya lihat peta roadmap saya saja. Gitu. Oh, penelitian dasar kemarin dia meneliti betutu dengan perlakuan pakannya yang berbeda. Sekarang ini dia tengok sesuai nggak dengan roadmap-nya tahun kemarin. Ini penelitian tahun ini apa yang dilakukan. Nah, jadi ada kesinambungan sampai kepada goal-nya. Nah, di goal-nya itu adalah penerapan. Makanya di roadmap itu ujungnya adalah penerapan kepada masyarakat. Nah, ini baru bisa kita sinkronisasi kalau kita sudah mempunyai visi misi yang valid sehingga kita bisa susun itu. Nah, kalaupun tidak, kita bisa rancang sendiri saja Bapak Ibu. Tapi kita harus berpikir berkelanjutan ya. Harus multidimensi pemikiran kita itu. Jadi kita buat starting point-nya untuk tahun ini saya akan meneliti ini. Kedepannya saya akan lanjutkan lagi penelitian ini dengan perlakuan ini, kedepannya ini. Kemudian dibuat dalam bentuk bar chart atau peta, ya, diagram. Gitu. Sehingga reviewer itu gampang melihat state of the art kita. Ya, kalau kata Pak Mul tadi, penelitian disertasi itu menemukan novelty-nya. Kalau di sini dia bisa lihat state of the art dari riwayat penelitian yang kita lakukan. Nah, yang terakhir sebenarnya harusnya ini yang pertama ya. Adalah berdoa, ya. Berdoa agar dimudahkan, dilancarkan dalam menyusun proposal hibah, karena pasti akan banyak kendala-kendalanya, sistemnya error lah dan lain sebagainya gitu ya. Apalagi di akhir unggahan, mengunduh dan lain sebagainya. Nah, jadi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dilancarkan menyusun program hibah, terus kemudian berdoa juga agar dapat reviewer yang sebidang ilmu, karena ada reviewer itu yang tidak sebidang ilmu kadang-kadang. Kita masukkan proposal penelitian, ternyata reviewernya dari sosial misalnya gitu. Sehingga nilainya menjadi tidak relevan dia memberikan nilai itu. Nah, yang terakhir adalah berdoa agar dapat reviewer yang baik hati, disayang guru dan rajin menabung. Nah, ini bonus sebenarnya kalau dapat reviewer yang seperti itu, biasanya nilainya tinggi dan biasanya ini karena penilaian lulus tidaknya sebuah proses penelitian itu memang ada di tangan reviewer. Nah, jadi lebih baik kalau misalnya ke depannya kalau misalnya mau diadakan webinar lagi, kita bisa mengundang langsung reviewernya gitu, sehingga kita tahu nanti misalnya kiat-kiat, tips-tips yang bisa memudahkan kita dalam mengusulkan hibah penelitian. Kalau yang saya sampaikan saat ini adalah berdasarkan pengalaman saya selama ini, dan itu bisa benar dan itu bisa salah. Tapi inilah yang saya lakukan beberapa tahun belakangan ini, dan alhamdulillah proposal hibah saya itu disetujui untuk didana. Nah, sekali lagi saya sampaikan ini penting. Segera update profil di peneliti di Sindikat Mas, mulai tanggal kemarin diupdate profilnya masing-masing. Mudah-mudahan sekarang sudah tidak harus menulis manual, sinkronize saja dengan Sinta dan lain sebagainya, tinggal klik satu tombol saja dia bisa masuk. Kemudian ingat penerimaan proposal tanggal 15 sampai tanggal 29 Oktober. Masih ada waktu 2020 dan tidak ada perpanjangan waktu karena memang selama ini pengusulan pendanaan proposal hibah penelitian itu selalu saja di ujung-ujung waktu itu dia error sistemnya dan lain sebagainya, itu biasanya diperpanjang. Untuk tahun ini jangan berharap itu karena ini memang sudah mendesak waktunya untuk dimasukkan karena laporan penelitian tahun kemarin saja saat ini belum diunggah. Jadi memang
bertabrakan waktunya dengan laporan hasil dengan pengunggahan proposal. Pasti sistemnya akan berat nanti. Jadi kalau bisa di awal-awal waktu kita unggah, maka itu akan lebih baik. Ya, saya tahu Fakultas Unisi itu mempunyai dosen-dosen dan mahasiswa yang hebat, tuh pasti bisa gitu. Yang penting kita semangat. Nah, terakhir ya itu kita mesti banyak diskusi dan ini sudah pernah saya usulkan ini mungkin kalau misalnya Pak WR1 Pak Gunawan si mengikuti ini ya kita mau tidak mau kita harus menggesa adanya reviewer internal. Jadi sebelum kita masukkan itu ke Simdikmas, mungkin review internal itu terdiri mungkin dari para doktor atau orang-orang yang sudah pengalaman terkait dengan masalah hibah penelitian, itu mereview dulu sesuai dengan bidang ilmunya, proposal dari masing-masing teman sejawat, mereview secara bersama-sama. Nanti mungkin ada perbaikan setelah dia setelah dia dianggap memenuhi, baru kita mulai masukkan langsung ke sistem. Gitu. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, ada beberapa masukan dari berbagai pihak, mungkin dia akan menjadi lebih baik ya. Kalau kita laksanakan penyusunannya secara konstruktif. Ya. Jadi itu mungkin dari saya ini Ibu Dr. Hermiza, ya lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa sekali ya yang disampaikan Pak Syaiful, dan ada beberapa poin mungkin memang hibah ini selain bisa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, untuk bisa mendapatkan penelitian payung yang bisa membantu mahasiswa agar cepat tamat penelitian bersama, juga menarik dari sisi finansial gitu. Nah, dan memang beratnya itu biasanya memang di RAB karena kita kan basicnya di ekonomi ini memang agak kurang, dan itu memang butuh diskusi dengan rekan-rekan yang lain. Baik, peserta webinar mungkin ada yang mau bertanya. Oke, di kolom komentar sudah ada nih Melisa. Oke, silakan Melisa, silakan sebutkan nama dan ditujukan kepada siapa pertanyaannya. Langsung aja diaktifkan audio dan videonya. Melisa. Iya, Bu. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan, nama saya Melisa. Saya akan bertanya ke narasumber pertama ya mengenai dasar-dasar penulisan karya ilmiah. Poin pertama, saya ingin bertanya bagaimana cara menulis kutipan tulisan orang lain tanpa harus dianggap plagiat. Dan pertanyaan kedua, bagaimana cara penulisan daftar pustaka kalau misalnya kita ambil di jurnal A. Di dalam jurnal A itu ada tulisan jurnal B. Jadi yang ditulis daftar pustaka itu jurnal A atau jurnal B, Pak. Sekian, terima kasih. Oke, ada dua pertanyaan berarti dari Melisa ya. Bagaimana menuliskan daftar pustaka? Ya. Oh iya, bagaimana mengutip karya orang lain biar tidak dianggap plagiat, yang pertama ya. Yang kedua, bagaimana kalau kita pustaka di dalam jurnal itu ada juga jurnal. Jadi apa yang ditulis? Mungkin kamu bisa langsung menjawab. Baik, terima kasih. Jadi untuk yang pertama, bagaimana cara kita untuk mengutip satu tulisan karya orang lain, tetapi tidak dianggap sebagai plagiat. Sampai saat ini bahasa plagiat itu masih simpang siur atau masih banyak perdebatan. Tetapi sederhananya kita mengambil bahasa orang lain jangan copy paste daripada apa yang dia tulis. Kalau kita copy paste langsung dengan apa yang dia tulis, itu langsung dari simulasi ataupun dari alat pendeteksi plagiarisme ataupun kemiripan, itu pasti langsung menunjukkan sinyal warnanya. Jadi caranya adalah kita baca dulu makna daripada yang dia tulis apa.
intinya yang dia tulis itu apa. Ambil kesimpulan dari yang dia tulis, kemudian dari kesimpulan itu kita bahasakan sendiri dengan gaya bahasa dan tata bahasa yang punya kita. Itu yang pertama. Tapi bagi kita yang pemula itu memang bukan hal yang mudah. Perlu banyak latihan untuk menulis. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau kita menulis sementara bagaimana kita mengambil tulisan atau baca jurnal orang lain, yang kita perlukan adalah jurnal itu dia ngambil dari punya orang lain. Jadi intinya dalam pustaka ataupun dalam mensitasi, usahakan cari jurnal yang sumber nomor satunya. Misal, Iya, Pak. dalam jurnal saya mengambil atau mensitasi jurnal Bu Dr. Hermija. Jadi, Halo? Sinyal, Pak? Kayaknya ada gangguan sinyal ya, Deli. Jadi Iya, Bu. pertanyaan pertama sudah terjawab ya. Jadi intinya kalau kita mau mengutip tulisan orang itu ya dibaca dulu, dipahami maknanya. Oke, nyambung lagi Pak. Silakan jawab nomor 2. mohon maaf nih. Jadi ada buffering, sebenarnya jaringan. Oke, lanjut Pak. Sedikit mau ketemu dengan saya duluan. Jadi intinya, kalau kita ingin tahu tulisan yang lain, yang misal tulisan saya mensitasi dari tulisan Ibu Dr. Hermija, yang kita baca bukan hasil citasi saya, apapun kalimat yang ada pada jurnal saya, tetapi cari jurnal Bu Hermija yang saya citasi itu pasti ada di daftar pustaka. Itu dulu cari. Kemudian baca artikel itu, baca jurnal itu, baru buat kesimpulan dari jurnal itu sendiri, bukan dari jurnal saya. Karena kalau dari jurnal saya, itulah bahasa dari saya. Karena kalau kita mau satu jurnal, saya memahami jurnal tersebut dengan Bu Hermija memahami jurnal tersebut beda dengan Pak Saiful memahami jurnal beda. Kenapa? Pemahaman satu tulisan dalam artikel itu dipengaruhi oleh banyak atau sering tidaknya kita membaca artikel publikasi yang sejenis. Tuh. Jadi tetap harus dicari sumber awalnya di mana. Selalu ditulis di pustaka itu. Selalu di pustaka pasti ada. Jadi itu Bu Hermija, silahkan. Ya, oke, jelas ya Melia, bisa disimpulkan. Jadi kalau kita menulis mensitasi atau menulis tulisan orang itu, jadi dibaca dulu, dipahami, kemudian dituliskan dalam bahasa sendiri. Nah, kadang-kadang kan kita malas nih, adik-adik mahasiswa tuh kadang-kadang di tugas pun kadang pertanyaannya ya udah di copy paste aja dari Google gitu kan. Harusnya kan dibaca terus disampaikan dengan bahasa sendiri. Ya bahasa sendiri bukan artinya bahasa Banjar, enggak, maksudnya dengan dengan ini kita gitu kan, yang kita pahami, kemudian itu yang kita sampaikan. Begitu juga dengan kalau misalkan kita baca jurnal orang, ternyata orang itu juga ngutip, ya udah cari yang dia kutip itu dari mana gitu kan. Kecuali memang pendapat dia. Nah, itu baru mungkin itu ya Bapak Mulya. Oke, berikutnya ada lagi yang mau bertanya, silahkan langsung saja. Sambil menunggu, mungkin saya yang bertanya nih kepada Pak Saiful nih, sambil menunggu yang lain bertanya ya. Jadi gini Pak, tadi kan untuk hibah itu harus ada luaran ya Pak ya. Oke lah, kita misalkan kita target nih luarannya nanti kita harus publish di jurnal ini, dan ternyata ketika sudah selesai dan nggak publish, nah gimana itu Pak? Apakah uangnya disuruh tidak dibayarkan atau dikembalikan atau gimana Pak? Baik nih, Bu Dr. Hermija nih, pertanyaannya yang baik sekali ya. Ya, itu banyak yang ditanyakan orang. Kita sudah, tapi yang perlu diperhatikan adalah proposal itu adalah rencana penelitian. Yang namanya rencana itu pastinya hanya Allah yang tahu gitu ya. Jadi kita hanya bisa merencanakan yang baik gitu ya. Kita mau membuat misalnya penelitian ini
akan kita terbitkan. Ini khusus luaran wajib dulu Bu ya, nanti beda dengan luaran tambahan ya. Wajib. Luaran wajib itu adalah luaran wajib yang harus dipenuhi oleh peneliti. Itu wajib hukumnya. Jadi kalau itu tidak tercapai, ada dua kemungkinannya. Yang pertama, mengembalikan seluruh dana penelitian yang telah diberikan. Yang kedua, kita dipinalti untuk 2 tahun berturut-turut tidak boleh lagi mengajukan proposal penelitian. Jadi ada dua kemungkinannya. Nah, tapi biasanya kalau hanya sekelas jurnal itu mungkin tidak terlalu masalah itu ya, karena bagaimana misalnya ada pertanyaan, bagaimana kalau misalnya jurnal yang kita tuju itu tidak sesuai dengan yang kita sampaikan pada saat proposal penelitian. Misalnya kita ingin masukkan di jurnal A terindeks Scopus misalnya gitu. Ternyata pada di akhirnya itu kita tidak mampu itu, jadi kita masukkan misalnya jurnal A nasional misalnya Sinta 3 misalnya, terus Sinta 4. Nah, kembali lagi kepada luaran wajib yang ingin dicapai. Kalau penelitian dosen pemula, dia hanya mensyaratkan jurnal nasional terakreditasi, terlepas mau akreditasi 5, 4, 3, Sinta ya, akreditasi Sinta. Nah, jadi terserah mau di jurnal mana saja, yang penting memenuhi syarat itu. Kalau misalnya penelitian dasar, pengembangan terapan tadi mensyaratkan jurnal internasional berreputasi, maka kita harus penuhi itu. Karena dia luaran wajib namanya. Jadi kalau misalnya tidak terpenuhi, ya itu tadi kemungkinannya. Yang pertama, kalau luaran wajib tidak terpenuhi, bisa jadi nanti disurati dari pihak Dikti. Berarti kan kalau luaran wajib tidak terpenuhi sama dengan penelitian tidak terlaksana gitu Bu. Ya, mereka menganggap tidak terlaksana itu penelitian itu, karena luaran yang harus dihasilkan dari skema itu adalah alasan mereka mendanai penelitian itu. Ya. Jadi luaran wajib itu itulah alasan utama kenapa mereka mendanai penelitian itu. Jadi kalau luaran wajib itu tidak bisa kita penuhi, maka bisa mereka berasumsi penelitian itu tidak dilakukan. Ya, sehingga harus dikembalikan dananya. Atau kemungkinan kedua, kita sudah, karena janji kita adalah terakreditasi misalnya di terindeks Scopus misalnya di kategori berapa gitu ya. Terus kita sudah usulkan, tapi ternyata ditolak terus gitu. Kita tunjukkan bahwasanya jurnalnya sudah jadi ya, sudah kita upload, tapi ini ditolak terus karena janji kita itu dimasukkan di jurnal bereputasi. Nah, kalau yang model permasalahan seperti ini biasanya akan penalti ya, karena tidak bisa memenuhi, maka di penalti kita tidak bisa mengajukan, kalau nggak salah saya 1 sampai dengan 2 tahun pada skema yang sama. Kita tidak boleh mengajukan. Nah, terkait yang lain adalah ada luaran tambahan. Luaran tambahan itu tidak wajib, hukumnya sunnah ya. Jadi ada penelitian-penelitian itu seperti mungkin kemarin penelitian Ibu Nina ya. Bu Nina membuat luaran tambahan, ini akan menjadi draft peraturan daerah penelitian ini. Ya. Karena luaran tambahan itu konsekuensinya kita mendapatkan dana lagi Bu. Ya, dana kalau itu bisa tercapai dana. Kalau nggak salah saya kalau misalnya untuk draft perda itu akan diberikan lagi dana luaran tambahan itu sekitar 5 sampai 7 juta. Kalau dia berupa haki, berupa haki misalnya ya. Berupa haki luarannya itu dikasih dana tambahan 15 sampai dengan 20 juta. Ya. Maka kemarin pada saat tahun 2019 Pak Ridol itu ada 3 penelitian, 3-3-nya membuat luaran tambahan itu haki. Ya, Ibu Nina luaran tambahannya adalah draft. Karena itu terdata di Dikti, maka pada saat penelitian berakhir dana itu ditransfer ke Unisi. Jadi kalau dia 20 juta, 20 dikali 3 punya Pak Ridol berarti ada 60 juta, tambah punya Ibu Nina kalau nggak salah 5 atau 7 juta, jadi ada 65 juta ditransfer ke rekening Unisi. Tapi karena itu tidak tercapai, maka uang itu harus dikembalikan kembali ke Dikti. Ya. Nah, jadi beda kalau luaran wajib dan luaran tambahan. Mungkin itu dari saya, Bu Hermija. Mungkin nanti ada teman-teman yang sudah berpengalaman juga seperti Ibu Nina, saya lihat ada di sini. Mungkin bisa lebih menjelaskan, membantu saya untuk menjelaskan. Terima kasih, Bu Dr. Hermija. Ya, makasih Pak penjelasannya. Berarti sama ya dengan kayak bantuan seminar luar negeri gitu. Dan kalau memang tidak tercapai publish dan memang disuruh 2 tahun berikutnya tidak boleh mengajukan gitu.
Baik, apakah ada lagi yang mau bertanya pada narasumber? Silakan peserta yang lain. Atau Bu Nina mau berbagi mungkin barangkali. Bu Nina, silakan di-share pengalamannya. Mungkin begini Bu Hermiza, Bu Dr. Hermiza, mungkin akan sedikit saya tambahkan. Mungkin ini memang materi yang saya sampaikan ini memang sebenarnya lebih fokus kepada kepada teman sejawat, dosen-dosen untuk menghibah penelitian. Tapi perlu saya sampaikan kepada mahasiswa, hibah penelitian ini juga ada yang untuk mahasiswa. Ya, hibah penelitian mahasiswa itu ada, tapi mungkin bukanya setelah ini biasanya, setelah hibah penelitian untuk dosen, ada hibah penelitian untuk skripsi mahasiswa. Terus kemudian ada hibah juga untuk organisasi mahasiswa, kemudian ada juga hibah untuk kewirausahaan mahasiswa. Jadi mahasiswa ini banyak nih nanti biasanya. Nanti akan dikompetisikan secara nasional, nanti dari beberapa yang terbaik akan dibawa ke Jakarta untuk mempresentasikan inovasi-inovasi dari hasil penelitian dan wirausaha yang mereka lakukan. Mungkin itu tambahan dari saya. Ya makanya disarankan mahasiswa itu yang satu angkatan itu melakukan penelitian yang satu payung gitu. Jadi kalau satu topik kita bisa mengajukan dalam bentuk bantuan hibah yang lainnya gitu kan. Tapi kadang-kadang ya itulah kendalanya, harus banyak diskusi memang, baik antar mahasiswanya juga dengan dosennya juga gitu. Baik, apakah tidak ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada, mungkin kita minta closing statement dari masing-masing narasumber. Silakan Pak Mul duluan. Oh ya, sebelumnya silakan cek di chat ya, kolom chat itu ada link untuk resensi, link untuk materi, dan juga kalau misalkan tidak masuk langsung ke emailnya, silahkan di-download di link yang ada. Kalau untuk narasumber, mungkin langsung aja dilihat di link rekap sertifikat. Baik, silakan Pak Mul, closing statement-nya Pak. Masih di-unmute Pak. Sorry, lupa. Baik, terima kasih Bu Dr. Hermiza, Bu Moderator. Mohon untuk dikirim kembali linknya, karena beberapa kawan-kawan buffering, sehingga dia tidak bisa muncul linknya. Oke. Kemudian ada beberapa hal yang mungkin kita tidak lanjuti setelah kegiatan ini. Kita tahu sama-sama paham, proposal itu untuk dosen sampai tanggal 29. Mohon, saya rasa Pak Saiful banyak link dari kawan-kawan yang juga reviewer. Siapa tahu bisa kita lobby untuk memberikan satu pencerahan di Fakultas Pertanian, supaya setidaknya kawan-kawan jangan seperti saya. Ya. Kalau yang muda-muda, yang baru-baru banyak, artinya mereka sudah mengikuti jejak Pak Saiful yang dari awal sudah banyak dapat hibah. Saya sudah sampai setinggi ini, satu kali hibah pun belum dapat. Nah, jadi semoga nanti kita bisa ininya Pak, RAB. Iya, jadi kita minta minta bantu Pak Saiful untuk koordinasi dengan reviewer yang ada di Riau, yang di Unri lah minimal, sehingga bisa kita komunikasikan. Syukur-syukur ya dalam kondisi pandemi, dalam kondisi seperti ini, yang semua serba ini bisa kita lakukan. Ya. Yang pertama. Yang kedua, saya berharap dengan mahasiswa yang mengikuti, coba mulai lagi untuk menulis proposal skripsi secara benar. Nah, bagaimana itu benar? Sesuai dengan acuan. Karena di sini saya lihat ada Bu Nina, ada Pak WR juga, ada Pak Saiful, juga yang dari agroteknologi juga ada, lengkap. Alangkah baiknya kita jadwalkan satu kondisi atau kita diskusikan untuk pembuatan panduan penulisan skripsi untuk mahasiswa Fakultas Pertanian secara menyeluruh. Ya. Jadi bukan di teknologi pangan beda, di agroteknologi lain, agribisnis lain, kemudian di perairan lain, sehingga agroteknologi juga lain, sehingga beda. Itu harus kita samakan.
Jadi sama ketemu dimanapun, kalau dari Fakultas Pertanian seperti itu nulisnya. Ya. Semoga kedepannya bisa kita buat lagi. Kami tunggu informasi dari Pak Saiful untuk reviewernya. Semoga kawan-kawan dosen yang ada yang ikuti bisa segera menyiapkan proposalnya, saling bantu, saling support. Untuk satu kata, Fakultas Pertanian harus bisa. Baik, terima kasih Bu Herbisa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan Pak Saiful closing statement-nya untuk penyemangat kita nih. Baik, terima kasih nih Bu Hermija yang telah menjadi moderator yang hebat untuk memandu acara pada hari ini. Ya. Kemudian kepada Pak Dekan, Pak Dr. Mulyono. Ya. Untuk nanti request tadi itu nanti saya coba hubungi reviewer beberapa mungkin yang saya kenal. Ya, insya Allah mereka berkenan nanti akan saya sampaikan. Nah, terkait dengan masalah closing statement sebenarnya simpel saja sih Bapak Ibu. Ya. Seperti yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan bahwasanya tugas pokok kita itu adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Dan itu harus kita lakukan. Itu tugas wajib kita. Nah, alangkah indahnya kalau misalnya penelitian yang kita lakukan itu tidak mengeluarkan dari uang kita sendiri. Ya. Ya, kita banyak grant penelitian yang bisa kita dapatkan ya dari hibah-hibah penelitian itu sehingga tugas pokok kita itu bisa terbantu. Maka saya dari tahun 2013-2012 itu saya punya moto tersendiri. Mungkin ini bisa bermanfaat juga dari yang lain. Moto saya itu adalah para peneliti itu tidak hidup dari hibah penelitian, Bapak Ibu. Tapi para peneliti itu dia hidup dari hasil penelitian yang dia keluarkan. Ya. Jadi kita tidak hidup dari hibah penelitian gitu. Jadi banyak anggapan orang kita masukkan hibah-hibah ini, ya kita hidupnya dari situlah gitu. Padahal kita tahu dan dari situ tidak besar. Ya. Jadi kita justru hidupnya dari hasil penelitian yang kita keluarkan gitu. Misalnya kita mengeluarkan satu produk, paten dan lain sebagainya, dari situlah kita hidup. Itulah peneliti. Gitu. Jadi ada kesempatan yang besar, ya kita gunakan. Kalau bisa jangan grand dikti saja gitu ya. Mungkin ada grand-grand yang lain tidak tertutup kemungkinan. Ya. Jadi selain kita terbantu dalam menjalankan tugas pokok, kemudian kita juga dikenal tidak hanya dalam lingkungan universitas kita dikenal juga di peneliti-peneliti yang lain gitu ya. Terus kemudian kita juga bisa membantu mahasiswa dalam tugas akhirnya. Itu sih sebenarnya yang paling simpelnya saja. Kan kita tahu ya di UNISI kita mungkin terkait dengan penelitian mahasiswa itu kalau kita tidak pius untuk misalnya melakukan penelitian yang beda, kita bisa lihat riwayat penelitian itu akan berjudulnya itu saja gitu. Tapi kalau kita bisa mempius mereka membuat suatu ide yang baik, terus kemudian ada dananya, mungkin mereka akan semangat juga untuk melakukan yang lain. Dan itu yang saya lakukan di budidaya perairan beberapa tahun belakangan ini. Ya, kemudian karena saya sekarang ini posisinya saya sekarang ini lagi tugas belajar, saya tidak diperbolehkan untuk ikut grant itu gitu ya. Grant hibah dikti ini tidak diperbolehkan, persyaratannya memang seperti itu. Jadi saya support teman-teman, tetap semangat, pasti bisa kok. Karena tidak seberat itu kok hibah-hibah penelitian ini. Kalau kita tidak coba ya kita tidak tahu. Dan yang paling utama adalah setelah kita dapat itu baru kita rasakan bagaimana jerih payah kita untuk menyusun sebuah proposal itu dihargai gitu. Itu salah satunya. Mungkin itu saja, tetap semangat teman-teman yang lain ya, saya tak yakin seperti yang Pak Dekan bilang Pak Perta pasti bisa ya. Terima kasih Bu Dr. Herbiza. Oke, terima kasih Pak Saiful. Masya Allah luar biasa sekali ya. Terima kasih, kita sudah sampai ke ujung acara. Terima kasih kepada narasumber yang kali ini. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat untuk kita, untuk rekan-rekan sama dosen, dan juga adik-adik mahasiswa yang sedang membuat proposal. Rata-rata ini semester 7 nih yang sudah bikin proposal. Dan semoga kedepannya kita mendapatkan hibah-hibah yang bagus seperti halnya yang didapatkan oleh Pak Saiful. Dan next webinar mungkin bisa kita adakan lagi
narasumbernya mungkin dari dosen yang lain dengan topik yang berbeda, barangkali dari agribisnis dan agronomi juga belum nih. Nah, baik, mungkin itu saja. Mohon maaf kalau ada salah-salah selama memimpin acara ini. Silahkan cek di kolom chat untuk link apanya, link sertifikat. Kemudian mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih narasumber yang hebat. Alhamdulillah kita alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak D. Terima kasih Bu Ninin, Pak D. Ini kepada semua rekan sejawat, mohon maaf nih kalau ada salah-salah kata, ya. Iya Pak Saiful, lain kali kita diskusi apa namanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Makasih Bu Min, Pak Saiful. Ya. Siap. Ya. Saya ref dulu ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Ini adik-adik mahasiswa juga, anak-anak mahasiswa, ya. Tetap semangat, ya. Kita bisa itu. Pak Perta bisa, kata Pak Dekan. Insya Allah. Kalau dekannya semangat, maka kami semua semangat, Pak. Ya. Oke, ada yang bertanya di kolom chat kapan dikirim? Otomatis ya, sertifikatnya otomatis terkirim ke email. Cek aja email. Kalau misalkan nggak masuk, baru di download di apa namanya itu rekap sertifikat. Oke, sudah semua sudah di copy, dikopas.